Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Radia Education. Pada video kali ini kita akan mempelajari materi fisika kelas 10 bab pertama. Langsung saja kita akan membuka slide-nya. Dalam slide ini terdiri dari 4 item. Yang pertama, kompetensi dasar, materi, game, dan evaluasi. Kita langsung tinjau kompetensi dasar. Kompetensi dasar untuk aspek pengetahuan, yakni menjelaskan hakikat ilmu fisika dan peranannya dalam kehidupan, metode ilmiah, dan keselamatan kerja di laboratorium. Sementara aspek keterampilan, membuat prosedur kerja ilmiah dan keselamatan kerja, misalnya pada pengukuran kalor. Kita kembali ke menu utama. Ya, di sini kita langsung membuka materi. Untuk materi kali ini, terdiri dari 2 subbab. Subbab yang pertama yakni hakikat fisika dan peranannya dalam kehidupan. Sementara untuk subbab yang kedua yakni metode ilmiah dan keselamatan kerja di laboratorium. Untuk subbab pertama terbagi jadi 2 bagian. Yang pertama hakikat fisika dan yang kedua peranan fisika. Sementara bagian hakikat fisika nanti di sini kita akan mempelajari materi tentang mengenal fisika, cabang-cabang fisika, dan ruang lingkup fisika. Sementara untuk peranan fisika, kita akan mempelajari peranan fisika di bidang kedokteran, kemudian bidang transportasi, bidang industri, dan bidang komunikasi. Untuk materi subbab kedua terkait dengan metode ilmiah dan keselamatan kerja, di metode ilmiah sendiri kita akan mempelajari kriteria metode ilmiah. Yang kedua, langkah-langkah kerja metode ilmiah. Dan yang terakhir adalah sikap ilmiah. Sementara untuk keselamatan kerja, nantinya akan kita pelajari tentang bagaimana prosedur operasional kita di dalam laboratorium, sehingga kita terhindar dari kecelakaan. Oke, langsung saja kita ke menu materi fisika dan peranannya. Dalam menu materi fisika dan peranannya ini terdiri dari materi mengenal fisika, hakikat fisika, cabang-cabang fisika, ruang lingkup fisika, dan peranan fisika dalam kehidupan. Kita langsung ke materi mengenal fisika. Materi kali ini kita awali dengan pertanyaan mendasar, yaitu apa itu fisika? Sebenarnya, di SMP kamu sudah belajar fisika, hanya saja masih tergabung dalam IPA terpadu. Nah, sekarang di SMA kamu akan belajar IPA secara terpisah, yakni terbagi menjadi fisika, kimia, dan biologi. Dari sini kita tahu bahwa fisika adalah cabang IPA. Mungkin ada yang bertanya, apa sih spesifikasi dari kajian fisika dan apa bedanya dengan kimia dan biologi? Untuk lebih jelasnya kita berangkat dari sejarah. Sebagai manusia yang berketuhanan yang Maha Esa, tentu kita meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa alam semesta beserta segala yang ada di dalamnya, termasuk diri kita, adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Manusia sebagai makhluk ciptaannya diberikan kelebihan berupa akal pikiran, sehingga ia menjadi makhluk yang istimewa dibandingkan dengan makhluk yang lainnya. Oleh karena akal inilah, manusia terus-menerus mencari tahu tentang hal-hal yang terjadi di sekelilingnya. Mencari tahu tentang bagaimana hukum-hukum alam ini bekerja, berusaha menyimpulkan sesuatu atas berbagai fenomena, bahkan manusia berusaha menguak tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi jauh sebelum manusia itu sendiri diciptakan, yakni tentang penciptaan alam semesta. Manusia bertanya tentang apa yang terjadi, bagaimana ia terjadi, kenapa ia terjadi.
Ribuan tahun yang lalu, jawaban-jawaban atas fenomena alam didasari oleh asumsi-asumsi dan penjelasan mitologi, atau dikenal dengan mitos. Bahkan saat ini, kita masih menemukan hal-hal mitos tentang fenomena alam yang berkembang di tengah masyarakat. Misalnya tentang terjadinya pelangi. Orang-orang tua dulu mengatakan bahwa pelangi merupakan selendang bidadari yang sedang dijemur. Pernyataan-pernyataan semacam ini merupakan penjelasan atas fenomena alam yang tidak berdasar atas pembuktian secara ilmiah. Lalu, sebagai upaya untuk membebaskan diri dari hal-hal mitos, maka lahirlah sains, ilmu pengetahuan alam. Sains bermula dari pemikiran-pemikiran filsafat, kemudian dari pemikiran-pemikiran inilah lahir penafsiran-penafsiran atau gagasan imajinatif tentang suatu konsep fenomena alam. Konsep-konsep fenomena alam ini didasari atas pengamatan-pengamatan yang selanjutnya dilakukan penyelidikan melalui proses-proses ilmiah untuk mendapatkan sejumlah bukti. Jika suatu penafsiran atau gagasan imajinatif tentang konsep fenomena alam dapat dibuktikan melalui proses-proses ilmiah, maka lahirlah ia sebagai suatu teori. Kumpulan dari teori-teori menyangkut fenomena alam inilah yang dikenal dengan ilmu pengetahuan alam atau sains. Sejarah perkembangan sains tidaklah didominasi oleh peradaban sebuah bangsa saja. Akan tetapi, masing-masing peradaban memiliki andil yang cukup penting dalam perkembangan sains yang saat ini dapat kita nikmati. Sesuai dengan yang ada pada buku sejarah, perkembangan sains bermula dari peradaban Yunani 500 tahun sebelum Masehi. Tapi boleh jadi sains mulai berkembang jauh sebelum itu. Hal ini ditunjukkan oleh ditemukannya kota Atlantis yang tidak lain merupakan cerminan kemajuan sains dan teknologi. Kemudian peristiwa pembuatan kapal laut oleh Nabi Nuh. Ini semua terjadi jauh sebelum peradaban bangsa Yunani. Oke, singkatnya, bangsa Yunani kemudian ditaklukkan oleh bangsa Romawi. Terjadinya penaklukan ini membuat sains di Yunani tidak berkembang. Setelah Yunani, perkembangan sains selanjutnya mewarnai peradaban bangsa Mesir. Setelah itu, terjadi kevakuman selama berabad-abad oleh para sejarawan. Zaman ini dikenal dengan zaman kegelapan. Barulah pada abad ke-6 Masehi, sains berkembang pesat dan semakin maju di tangan bangsa Arab atau peradaban Islam. Sebelum kemudian didominasi oleh bangsa Barat dimulai pada abad ke-16. Seiring dengan berjalannya waktu, teori sains semakin berkembang dan maju. Namun demikian, suatu teori sains juga dihadapkan pada kenyataan apakah ia mampu bertahan untuk dapat menjelaskan kompleksitas fenomena alam yang terus berkembang atau akan tergantikan. Jika suatu teori sudah tidak mampu lagi menjelaskan kompleksitas fenomena-fenomena alam yang muncul, maka teori itu akan ditinggalkan dan digantikan oleh teori yang baru. Sebagai contoh, ketika perkembangan sains pada peradaban bangsa Yunani, sebagian besar percaya pada teori bahwa bumi itu merupakan pusat tata surya. Matahari, bulan, dan bintang mengelilingi bumi. Sebagai hasil pengamatan indrawi yang menyaksikan bahwa memang benar, matahari yang bergerak dari timur ke barat. Begitu juga dengan benda-benda langit yang lain yang seolah-olah mengelilingi bumi. Namun, teori ini tidak mampu menjelaskan kompleksitas fenomena alam seperti bagaimana terjadinya gerhana, bagaimana terjadinya perbedaan waktu di berbagai tempat di belahan bumi, bagaimana terjadinya perubahan iklim, dan lain sebagainya. Sehingga kemudian muncullah teori yang dicetuskan oleh Nikolaus Kopernikus, yang menyatakan bahwa bumi berotasi dan berevolusi mengelilingi matahari yang merupakan pusat tata surya. Teori ini dapat menjelaskan apa yang tidak dapat dijelaskan oleh teori sebelumnya, sehingga sampai saat ini masih bertahan. Namun, teori yang sudah digantikan belum tentu selamanya akan ditinggalkan. Bisa jadi akan digunakan kembali ketika teori itu dapat kembali menjelaskan fenomena-fenomena yang muncul kemudian. Misalnya, teori korpuskular yang dicetuskan oleh Newton, yaitu teori yang menyatakan bahwa
cahaya adalah partikel. Namun, setelah ditemukannya fenomena bahwa cahaya dapat berinterferensi jika melalui celah sempit, yang notabene-nya adalah sifat dari gelombang, maka gugurlah teori korpuskular, digantikan dengan teori bahwa cahaya bersifat sebagai gelombang, atau dikenal dengan teori Huygens. Namun, di awal abad ke-20 ditemukan lagi fenomena bahwa partikel elektron dapat terpental jika ditembaki oleh cahaya laser atau sinar X. Fenomena ini dikenal dengan efek Compton. Partikel elektron hanya dapat terpental jika ia ditumbuk oleh partikel, yang tidak lain menunjukkan bahwa cahaya bersifat sebagai partikel. Selain itu, ditemukan juga fenomena bahwa elektron pada flat logam dapat terpental jika disinari oleh cahaya yang dikenal dengan peristiwa efek fotolistrik, dan saat ini diterapkan untuk pembuatan sel surya. Dengan ditemukannya fenomena efek Compton dan efek fotolistrik, maka teori korpuskular digunakan kembali, dan akhirnya menuju pada suatu kesimpulan bahwa cahaya selain bersifat sebagai gelombang, juga bersifat sebagai partikel atau materi. Teori ini kemudian dikenal dengan sifat dualisme cahaya. Jadi demikianlah, suatu teori IPA atau sains kadang dapat terganti dan kadang pula dapat muncul kembali. Dengan demikian, teori sains bukanlah suatu kebenaran yang mutlak. Ia dapat berubah atau terus bertahan bergantung bagaimana teori tersebut dapat menjelaskan kompleksitas fenomena alam yang muncul kemudian. Ilmu IPA pada mulanya berupa kajian-kajian tentang fisika, yang kemudian berkembang menjadi kimia dan biologi. Sebagai bagian dari IPA, ilmu fisika merupakan ilmu yang paling mendasar setelah matematika. Fisika menggunakan matematika untuk menjelaskan seluruh fenomena dan keteraturan alam semesta. Anda mungkin berpikir bahwa ilmu fisika hanya terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana gelombang merambat, atau bagaimana membuat struktur bangunan berupa gedung-gedung dan jembatan yang kokoh. Atau mungkin hanya bagaimana menggerakkan alat transportasi. Atau bagaimana dapat membuat roket meluncur keluar angkasa. Akan tetapi, fisika jauh lebih luas dari itu. Ilmu fisika merupakan fondasi untuk seluruh ilmu pengetahuan alam lainnya. Semua hal yang terkait dengan kondisi maupun aktivitas fisik, baik yang makhluk hidup maupun benda mati, semuanya terkait dengan fisika. Ketika kita berbicara kimia, kimia merupakan ilmu pengetahuan alam yang mempelajari tentang zat atau senyawa. Maka di dalamnya terdapat interaksi atom. Bagaimana interaksi antara partikel maupun subpartikel atom merupakan kajian fisika. Jadi, ilmu kimia fondasinya adalah fisika. Lalu, biologi. Biologi merupakan ilmu IPA yang mempelajari tentang makhluk hidup. Di dalam tubuh makhluk itu sendiri terdapat suatu materi atau senyawa yang merupakan kajian kimia. Kemudian, di dalamnya juga terdapat mekanisme-mekanisme perpindahan zat, mekanisme-mekanisme gerak yang merupakan kajian fisika. Sehingga biologi didasari oleh kimia dan fisika. Dari fisika, kimia, dan biologi berkembanglah ilmu-ilmu pengetahuan lain, baik ilmu murni maupun ilmu terapan, seperti astronomi, geologi, oceanologi, ilmu lingkungan, ilmu kedokteran, ilmu-ilmu teknik, pertanian, peternakan, dan lain-lain. Jadi, fisika merupakan induk dari ilmu pengetahuan alam. Sederhananya, fisika adalah sekumpulan teori yang telah melalui proses dan pembuktian ilmiah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan fenomena alam. Misalnya, apa, bagaimana, dan kenapa suatu fenomena alam itu terjadi.